Oke. Di sini yang diketahui ya untuk soal nomor 36 karena kamu punya rumus M2O3, jadi kita tuliskan M2O3 rumusnya, lalu kamu punya persen O-nya 30%, dan kamu punya AR oksigennya 16. Yang ditanya adalah ARM. Yang ditanya, lalu jawab, karena kamu punyanya persen oksigen, ya. Jadi kamu bisa pakai rumus persen oksigen, oke, sama dengan jumlah atom oksigen kali AR oksigen, lalu kamu bagi, ulangi, kita bagi di sini, baginya dengan MR. Jadi di sini kita tuliskan MR M2O3 kali 100%. Nah, persen O-nya kita tuliskan ya 30%. Pada M2O3 O-nya ada 3 kali AR-nya 16 per 2 ARM ditambah 3 kali 16 dikali 100%. Nah, berarti kita punya di sini 30% itu sama aja dengan 0,3. Ini 48, di sini 2 ARM ditambah 48 kali 1. Nah, maka ini tinggal pindah ruas ya. 0,3 dikali 2 ARM tambah 48 sama dengan 48. Nah, kalian kalikan, ini dapat 0,6 ARM. Lalu 48 dikali 0,3 itu adalah 14,4 sama dengan 48. Lalu ini pindah ARM sama dengan 48 dikurangi 14,4 dibagi 0,6. Maka ARM kalian dapatkan sebesar 56. Nah, jadi langsung dapat jawabannya, guys. Ada di cek. Oke, untuk soal selanjutnya, kalian disuruh mencari dari rumus molekul, apa sih rumus empirisnya. Nah, kalian perlu ingat bahwa rumus molekul itu diperoleh dari sekian kali si rumus empirisnya. Jadi tinggal rumus empiris dikalikan X, berarti itu adalah rumus molekulnya. Nah, kalian cukup hitung aja. Di sini ada berapa, di setiap sudut ini pasti ada karbonnya, di situ karbon, 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 karbon. Kamu tinggal hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kamu punya rumus molekulnya itu karbonnya sebanyak 6. Lalu hidrogennya ini 2 tambah 1, 3. Tambahin lagi 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, hidrogennya ada 12. Lalu oksigennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigennya ada 6. Bisa nggak ini disederhanakan? Nah, rumus empiris itu sebenarnya adalah rumus paling sederhananya. Nah, paling sederhana itu namanya rumus empiris. Nah, sedangkan rumus molekul itu adalah rumus sesungguhnya. Jadi di kenyataannya gitu ya. Nah, berapa karbonnya, hidrogennya, oksigennya? Nah, itu ada C6H12O6. Ini bisa kamu bagi 6. Berarti kalau dibagi 6, karbonnya ada 1, hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1 kali 6. Seperti itu. Berarti rumus empirisnya bisa kalian dapatkan ada di B. Baik, kita lanjutkan. Jajat berikut apabila ditambahkan sedikit ke dalam larutan asam karbonat berlebih dapat membentuk larutan penyangga. Nah, yang dapat membentuk larutan penyangga itu yang pertama syaratnya
jika ada asam lemah, ini berlebih, artinya dia akan bersisa digabungkan dengan sedikit basa kuat. Nah, ini sedikit saja. Nah, dia nanti akan menghasilkan garam dan air. Nah, jadi nanti komposisinya buffer itu asam lemah dengan garam, maka itu akan membentuk buffer. Jadi di sini ada H2CO3 digabungkan dengan NaOH, dia akan membentuk HCO3Na plus H2O. Jadi kalau si ininya habis, nah maka ini tersisa dan ini terbentuk gitu ya di sisa. Maka ini akan membentuk komponen buffer asam. Seperti itu. Berarti karena ini dikatakan berlebih gitu ya, maka di sini betul bisa membentuk buffer. Lalu kalau ini kan konjugasinya ya, jadi ini juga betul. Jadi nanti poin kedua, kalau sudah ada isinya asam lemah dengan garamnya atau disebut sebagai basa konjugasi, maka ini akan otomatis membentuk buffer. Jadi H2CO3 adalah konjugasi dari HCO3Na. Jadi yang benar cuma 1-2, karena yang nomor ini, yang nomor 3 HCl ini asam kuat. Jadi kalau asam dengan asam itu tidak bisa membentuk buffer. Lalu ini memang garam tapi bukan konjugasinya. Jadi ini garamnya bukan konjugasi dari si H2CO3. Jadi tidak bisa membentuk buffer. Maka nomor 38 jawabannya ada di A. Untuk nomor selanjutnya, nomor 39, di sini ada laju reaksi. Jadi yang ditanya nanti ketika kita punya 3 mol gas N2O dalam ruang 2 liter dipanaskan sehingga akan terbentuk gas N2 dan O2 setelah 30 detik. Terdapat 0,44 mol gas oksigen. Lalu berapakah laju reaksi rata-rata untuk penguraian N2O setelah 30 detik ini? Nah, kalian cukup bikin dulu persamaan reaksinya. Di sini ada 2N2O menjadi 2N2 ditambah O2. Kita tulis mula-mula reaksi sisa. Lalu kita garisin dulu. Nah, si N2-nya kita simpan molnya ya. Awalnya dia sebanyak 3 mol. Kemudian setelah 30 detik kalian memperoleh di situ 0,44 mol oksigen. Berarti kalian bisa dapat berapa sih N2O yang bereaksi. Lihat koefisien 0,44 itu setiap satu oksigen. Berarti kalau untuk 2 N2O 2 kalinya, berarti 0,88 mol. Maka yang tersisa 2,12 mol. Nah, berarti berapa laju si N2O? Di situ kita dapat Vn2O-nya berarti sama dengan min delta konsentrasi N2O dibagi delta waktu. Nah, maka kalian punya min si delta, hasil delta itu yang mana? Yang ini, yang di reaksi. Nah, awas ini konsentrasi ya. Berarti kalau konsentrasi itu mol per volume dibagi delta T, seperti itu. Jadi Vn2O-nya sama dengan min 0,88 mol, kalian bagi 2 liter volumenya, dan waktunya 30 detik. Nah, maka kalian dapat hasil akhirnya sebesar min 0,01467 molar per detik. Atau kita bulatkan min 0,015 molar per detik. Nah, min ini hanya sekedar arti karena dia reaktan, jadi lajunya itu disebut laju pengurangan. Oke, jadi jawabannya ada di A untuk nomor ini. Baik,
Kita akan bahas soal selanjutnya. Yang ditanya adalah jumlah Faraday. Ya, atau sama dengan mol elektron. Nah, maka kita jawab, berapakah jumlah Faraday yang dibutuhkan untuk mereduksi 1 mol ion bromat? Berarti BrO 3- menjadi bromid BrO-. Nah, kalian cukup diingat metode penyetaraannya. Kita pakai metode penyetaraan setengah reaksi. Nah, di mana tahapannya ada 4, itu yang diingat U, W, H. Jadi U samakan koefisien reaksi dari unsur yang biloxnya berubah. Di sini yang berubah adalah Br. Br di sebelah kiri ada 1 atomnya, di sebelah kanan ada 1 atomnya, berarti reaksinya sudah setara. Kemudian samakan oksigen dengan menambahkan H2O di ruas yang kurang oksigen. Kalian cek, ruas kiri oksigennya 3, ruas kanan oksigennya 1. Maka ruas kanan saya tambahkan 2 oksigen, artinya menambahkan 2H2O. Lalu samakan hidrogen dengan menambahkan H+ pada ruas yang kurang hidrogen. Di sebelah kiri tidak ada. Di sebelah kanan ada 4 hidrogen, maka sebelah kiri saya kasih 4H+. Lalu samakan muatan dengan menambahkan elektron pada yang muatannya berlebih. Nah, ini muatannya -1 kali koefisiennya 1, -1, plus 1 kali 4 plus 4, maka total sebelah kiri plus 3. Sedangkan yang sebelah kanan, -1 kali 1, -1, ini 0 kali 2, 0. Maka ruas kanan totalnya -1. Jadi yang kelebihan tuh yang plus 3. Nah, plus 3 pengen -1, berarti dikurangi 4. Jadilah -1. Berarti -4 itu sama dengan 4 elektron. Nah, dari sini kalian dapat koefisien elektronnya itu 4. Nah, kalau misalnya di situ si BrO 3- itu 1 mol, maka untuk 1 mol BrO 3- membutuhkan 4 mol elektron. Nah, jadi jawabannya 4 mol elektron sama dengan 4 Faraday. Gitu ya. Jadi jawabannya ada di C. Oke. Semoga kalian bisa memahami untuk pembahasan yang ini ya.